Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel obrolan santai sana sini, yang kali ini kita ngobrolin hal mengenai peperangan di dunia medsos Mas Bro ya, di platform X, di mana terjadi peristiwa besar ya Mas Bro ya. Korea Selatan dengan kinerja melawan satu regional sibling Mas Bro ya, yang mana awal ceritanya kita bisa lihat di para konten kreator lainnya Mas Bro ya, tapi tetap kita ulas dari awal Mas Bro ya. Sip. Nah, Korea ini tidak tahu, tidak paham sejarah, dia hanya bisa membangun ekonominya dengan hal-hal berkaitan ekonomi ya, dimana membangun negaranya dengan hal-hal produk-produk kecantikan, yaitu K-popnya dan Mas Bro ya, drama-drama yang dieksplorasi ke berbagai negara, khususnya awalnya adalah dari Asia Tenggara Mas Bro yang membackup mereka sehingga bisa membuka besar Mas Bro ya, sehingga menjalar ke Amerika Latin dan ke Amerika Serikat dan Eropa Mas Bro. Namun kita semua paham dengan hal ekspansi mereka itu dari awal itu adalah Asia Tenggara yang membesarkan Mas Bro ya. Tapi seperti kacang lupa kulitnya, terjadilah hal yang seperti sekarang ini, sangat menghina orang Asia Tenggara ya Mas Bro ya, tapi tidak sebagai orang kulit putih Mas Bro ya. Padahal sejarah negara itu berbeda-beda ya. Walaupun Indonesia mungkin di tingkat ekonomi dan kesejahteraan berbeda sama Korea Selatan, tapi harga diri bangsanya tetap ada karena selevel sama negara Eropa dan lainnya Mas Bro. Sip. Kita lihat cuplikan hal menarik dari peristiwa ini Mas Bro ya. Kita coba dari awal Mas Bro. Sip. Oke Mas Bro, inilah awal perkara yang sepele tapi tidak diperhitungkan Mas Bro terjadi. Nah, semua bermula dari konser Day60 Axiata Arena Malaysia pada 31 Januari 2026. Waktu konser, ada beberapa fansite masker asal Korea Selatan yang Ini awal peristiwa terjadi Mas Bro ya. Luar biasa, dari hal sepele merembet ke hal besar Mas Bro ya. Jadi peristiwa politik, ekonomi, dan lainnya Mas Bro. Penonton dilarang bawa kamera profesional. Nah, waktu ditegur, penonton asal Korea Selatan ini justru marah-marah. Beberapa video pun tersebar yang memperlihatkan penggemar ini digiring keluar sambil marah-marah. Penggemar itu sebenarnya sudah minta maaf, tapi alih-alih mereda, situasi justru memanas karena sejumlah K-nets membela fansite master itu. Saat ditegur fans lokal Malaysia, bukannya minta maaf, sebagian oknum K-nets malah balik menyerang hingga berpindah media sosial. Serangannya nggak main-main, karena mereka bawa-bawa rasisme. Tensi netizen Indonesia memuncak saat salah satu girl band tanah air disebut miskin lantaran musik video klip dengan latar sawah. Ada pula netizen Korea yang menyampaikan orang Asia Tenggara dengan primata. K-nets pun turut mengejek penampilan fisik sejumlah selebriti Asia Tenggara yang dianggap tidak cukup cantik dan tampan untuk menjadi seorang artis. Merespons ujaran kebencian dari sejumlah K-nets, netizen asal Asia Tenggara termasuk Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina pun bersatu melontarkan komentar balasan. Kekompakan inilah yang membuat istilah siblings yang sempat ramai 2025 lalu kembali mencuat. Sejumlah siblings ini mengejek penampilan fisik sampai fenomena operasi plastik di Korea Selatan. Bahannya itu, seorang siblings turut meledek warga Korea Selatan yang dianggap tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Oke Mas Bro, itu tadi cuplikan di awal mengenai bagaimana terjadi kejadian peristiwa K-nets melawan sibling Mas Bro, tadi dijelaskan oleh konten kreator lainnya yang berbeda dan bagus sekali Mas Bro. Nah, kita masuk berikutnya Mas Bro ya, kenapa Korea Selatan itu bisa rasis ya, padahal luar biasa ya, sumber daya manusianya tinggi, tingkat kesejahteraan yang membuat kita ini, tapi itu tadi kesadaran menghargai manusia sangat rendah. Ada pelajaran yang kurikulumnya tidak dibahas di sana Mas Bro ya, yang bisa menghancurkan ekonomi mereka. Sip, kita lanjutkan bagaimana rasisnya mereka di negeri mereka Mas Bro. Oke Mas Bro, kita cuplikan Mas Bro. Korea Selatan itu sebenarnya punya segalanya yang mungkin sedikit kita ini luar biasa Mas Bro ya. Korea Selatan ada di peringkat ke-11, teknologinya juara, dan indeks pembangunan manusianya hasil analisa yang bagus ya. Tapi soal urusan menghargai kesadaran perbedaan, Korea Selatan ini seolah jauh datang. Rasisme
asumsi netizen. Data dari Komisi Nasional HAM Korea Selatan tahun 2020 juga angka yang dikirim kepala. 90% warga Korea sendiri mengaku kalau rasisme itu timbul di tengah masyarakat mereka. Masya Allah, rasis Hampir seluruh populasi sadar tumbuh subur di salah, negara sana Mas Bro ya. perubahannya lambat banget. Kayak kerang di laut aja tumbuh subur. Pemikiran ini Korea Selatan mengaku pernah jadi korban diskriminasi. Luar biasa. Dalam, mulai dari warna kulit sampai status ekonomi negara asal. Walah, Fenomena sebesar AI ya. juga tahun 2020. Oh, AI juga termasuk Mas Bro ya. Rasisme di dunia nyata negeri ginseng itu tidak terangkat digital. Waktu itu Hilda awalnya diciptakan dari teman ngobrol virtual yang seru. Oh, robot Mas Bro ya. Robot ini justru jadi rasis dan merendahkan. Robot bisa jadi rasis, luar biasa. Belajar dari Itulah kata-kata antara sebuah negara yang mencapai kesejahteraannya luar biasa, yang bingung apa yang kurikulum yang bagus, membangun peradaban dia lupa Mas Bro ya, yaitu saling menghargai sama komunitas manusia Mas Bro ya. Tekanan dari kelompok konservatif dan masyarakat yang belum siap menerima keberagaman Sampai 5 tahun undang-undangnya belum selesai juga. Oke Mas Bro, itu tadi Mas Bro ya, uraian dari konten kreator yang lain. Luar biasa tadi sampai isu-isu rasis yang ada di negerinya dijelaskan. Nah, yang lucunya adalah robot juga sampai rasis Mas Bro. Mendengar percakapan mereka selama ini Mas Bro ya. Sip, luar biasa. Itu tadi kita dijelaskan sangat jelas-jelasnya tadi ya. Berkaitan rasis yang ada di Korea Selatan sampai undang-undang yang pun drop itu 20 tahun belum selesai Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut cuplikan lain mengenai bagaimana sibling itu bisa terjadi Mas Bro ya. Alhamdulillah Mas Bro ya, kita bersyukur ya dengan peristiwa ini akhirnya menyatukan kita se-Asia Tenggara yang tidak ingin harga diri kita diinjak-injak oleh bangsa lain Mas Bro ya. Nah, sejarah pun sudah banyak mengungkapkan, apalagi Indonesia ya, mulai dari Genghis Khan, cucunya Genghis Khan, Kublai Khan membawa pasukan di mana meminta Raja Kertanegara pada saat itu menyerahkan diri kepada kerajaan mereka, tapi langsung distempel Raja Kertanegara ya Mas Bro ya, keningnya Mas Bro ya, distempel maling langsung dan kupingnya dipotong Mas Bro ya. Oke Mas Bro, luar biasa Mas Bro ya, di mana peristiwa itu Raja Kertanegara yang memerintah tahun 1292, penguasa terakhir Singasari memotong telinga dan merusak wajah Mengki, utusan Kublai Khan dari Kekaisaran Mongol Mas Bro ya, pada tahun 1289. Dengan tegas ini merupakan jawaban atas tuntutan Mongol agar Jawa tunduk dan memberikan upeti menunjukkan kedaulatan Singasari, namun memicu murka Mongol Mas Bro ya. Ya, Mongol pada saat itu dipimpin oleh Kublai Khan, cucu Genghis Khan Mas Bro ya. Luar biasa peristiwa itu terjadi. Sampai saat ini kedatangan kita kalau dalam hal fisik belum pernah kalah Mas Bro ya. Termasuk Inggris juga kemarin perang waktu pas pertama awal Indonesia merdeka Mas Bro, coba melakukan, walaupun menang tapi 11 hari pertempuran membuat mereka berpikir ulang akan hal itu bisa terjadi lagi Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi Mas Bro, di mana sibling itu terjadi secara ikatan emosional Mas Bro. Sip, kita ikuti cuplikannya Mas Bro. Itu Mas Bro ya, fenomena sibling ya. Indonesia, Malaysia, Thailand sampai Filipina memang terkadang berdebat soal siapa Luar biasa dijelaskan, walaupun di awal sering bertengkar ya. Antara anggota ASEAN yang sedang ditimpa masalah, solidaritas netizen negara Asia Tenggara jangan ditanya. Ibarat istilah Asia Tenggara bersatu tak bisa dikalahkan. Itulah kenapa lahir istilah siblings, singkatan dari Ini lahirnya sibling Mas Bro ya. sebuah persaudaraan digital yang awalnya mungkin terdengar Persaudaraan digital yang luar biasa, walaupun awalnya lucu-lucuan ya. basis keluarga negara Asia Tenggara. Tapi solidaritas ini sebenarnya bukan barang baru. Ingat momen demo besar di Indonesia Agustus tahun 2025 lalu. Nah, di saat netizen dan rakyat Indonesia berdemo di jalanan, saudara kita dari Malaysia dan Thailand gak tinggal diam.
Saat itu mereka kompak kirim doa, bantuan informasi Luar lewat biasa ya. bahkan ada yang pesan makanan via audio. Pesan makanan juga diberikan kepada Momen itulah yang sebenarnya demonstrasi. jadi fondasi kuat kenapa sekarang pas isu rasisme konser D6 meledak, mereka pasang badan paling depan. Fenomena siblings ini menarik banget buat dikaji. Di satu sisi, kita melihat ruang digital Korea Selatan yang terjebak dalam kultur toksik dan homogen. Sementara di sisi lain, Asia Tenggara yang sangat beragam justru menemukan titik temu lewat musuh bersama di dunia maya. Akhirnya Korea Selatan menjadikan musuh bersama, Mas Bro ya. Studi dari Kali Janelo Nah, tapi jangan lupa ya, harus hati-hati juga ya. Harus inklusif dan sopan. Karena Meski dunia kita dunia medsos harus sopan, Mas Bro ya. Jadi PR besar. Kenapa? Karena data SafeNet pada Dunia maya tahun 2025 menunjukkan harus sopan dan beradab, Mas Bro ya. gender online di Indonesia sendiri masih meningkat. Artinya sambil kita keroyok rasisme dari luar, kita juga perlu berbenah di dalam rumah sendiri. Ya siap, kita harus Pada berbenah. akhirnya, kisru antara Keynes dan siblings ini bukan soal siapa yang paling jago berdebat di kolom komentar. Ya, Ini benar. adalah cermin besar bagi kita semua. Di satu sisi, kita melihat bagaimana negara semodern Korea Selatan masih punya pekerjaan rumah yang besar untuk menuntaskan isu rasisme dan diskriminasi yang sudah mengakar secara struktural. Di sisi lain, kita melihat kekuatan baru bernama siblings. Luar biasa ya, solidaritas tanpa menjadi batas kekuatan negara baru yang membuktikan bahwa negara karena solidaritas sesama Asia Tenggara ya. harga dirinya diusir. Semoga Namun, kita juga menjadikan hal yang bagus bisa bekerja sama di masa akan datang ya. membuat kita lupa pada keberadaban di dalam negeri. Jangan sampai kita menjadi apa yang kita lawan. Karena pada akhirnya ruang digital yang sehat bukan dibangun dari seberapa banyak komentar hujatan yang kita kirim, tapi dari seberapa besar rasa hormat yang kita berikan pada perbedaan. Kira-kira apa pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Oke Mas Bro, itu tadi hal yang menarik bagaimana sibling terjadi, terwujud dan tercipta Mas Bro ya, akibat ada musuh bersama sesama musuh satu regional Asia Tenggara yaitu skinhead netizen Korea Selatan. Sip Mas Bro, mungkin banyaknya hal kita kaji untuk berikutnya dari sibling ini Mas Bro ya. Mungkin walaupun masih seputar kerjasama di medsos akibat satu perasaan tadi karena dihina oleh Korea Selatan, tapi tidak memungkinkan kerjasama berikutnya Mas Bro ya. Apalagi sekarang ini akibat perbuatan mereka, salah satu grup girl Nona Indonesia sudah melejit jauh Mas Bro ya, yang sejauh sudah selevel dengan K-pop yang mereka punya Mas Bro ya, seperti Blackpink dan lainnya Mas Bro. Oke, jangan lupa subscribe, share, komen Mas Bro. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, lebih rezekimu dan sukses. Dukung terus channel Sosial agar berkembang, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi masyarakat. Oke Mas Bro, apa yang terjadi di antara kita khususnya Asia Tenggara ya, tidak ingin kita harga diri bangsa kita semua yang ada di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia dihina Mas Bro ya. Thailand dan Vietnam Mas Bro ya, walaupun beraneka ideologi janut, tapi tidak membedakan dan tidak memisahkan kita, tidak harus memisah dari sebuah persoalan bersama, khusus saat ini bagaimana rasis yang dilakukan oleh Korea Selatan Mas Bro. Sip Mas Bro, jangan lupa terus dukung terus channel Sosial agar berkembang, bermanfaat, berfaedah dan berguna bagi masyarakat Mas Bro. Karena kita tetap terus dukung NKRI Indonesia, NKRI yang ada di Asia Tenggara Mas Bro ya. Jangan sampai walaupun kita agak terlambat dalam hal ekonomi atau lain, tapi harga diri tetap pertahankan Mas Bro ya. Mereka tidak mau kita diinjak-injak oleh bangsa lain Mas Bro. Nah, mungkin tetap kita dukung terus segmen ini sampai sejauh mana dengan hal-hal positifnya Mas Bro ya. Kami dari Indonesia khususnya dan negara tetap mendukung apa yang dilakukan sibling Mas Bro ya, karena mungkin karena ini bulan puasa kita umat muslim kaum muslimin tidak menjaga amal ibadahnya Mas Bro ya, tapi di malam hari mungkin dibalas oleh banyak netizen Indonesia mengenai hal yang terkait apa yang dilakukan netizen Korea Selatan. Sip Mas Bro, sampai kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah yamin, dan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan obrolan hal menarik lainnya Mas Bro ya. Tetap kita dukung konten-konten yang
berkaitan dengan SEA Games. Kita pantau terus selama sebelum berakhir. Mereka belum akhiri apa yang mereka mulai, Mas Bro. Oke.